Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada video pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Untuk itu, saksikan terus ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel ini. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam ini dibagi menjadi dua, yaitu biotik, berupa makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan, kemudian abiotik, berupa benda mati, contohnya air, tanah, ataupun barang tambang. Sumber daya alam menurut sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang tidak habis jika digunakan karena sumber daya alam ini dapat didaur ulang, dapat tumbuh dan dibuat kembali, contohnya hewan dan tumbuhan. Kemudian, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan secara terus-menerus karena proses pembuatan kembalinya memerlukan waktu yang lama. Contohnya, batu bara, minyak bumi, emas, dan perak. Potensi sumber daya alam Indonesia ini sangatlah beragam, salah satunya yaitu sumber daya hutan. Selain hutannya yang luas, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Hasil hutan Indonesia berupa kayu, madu, buah-buahan, dan obat-obatan. Jenis kayu hasil hutan Indonesia seperti kayu cendana, kayu rosamala, dan akasia, ada juga kayu kruing. Adapun manfaat dan fungsi hutan, yang pertama, tempat menyimpan cadangan air. Yang kedua, mencegah terjadinya erosi. Yang ketiga, sebagai paru-paru dunia. Yang keempat, sebagai sumber kehidupan masyarakat. Dan yang kelima, sebagai tempat hidup flora dan fauna. Sumber daya alam yang selanjutnya adalah sumber daya tambang. Sumber daya ini berasal dari dalam perut bumi. Pengambilannya dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, dan penambangan. Barang tambang ini tidak dapat diperbaharui karena proses pembentukannya yang sangat lama bisa mencapai ratusan atau jutaan tahun. Contoh barang tambang antara lain minyak bumi, batu bara, gas alam, dan biji besi. Ini adalah contoh peta sebaran tambang yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas potensi sumber daya laut Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan. Luas wilayah laut Indonesia meliputi 2/3 luas wilayah Indonesia. Laut Indonesia mengandung potensi yang besar, di antaranya berupa ikan, terumbu karang, hutan mangrove atau bakau, minyak bumi, nikel, emas, dan lain-lain. Laut Indonesia juga dijadikan sebagai tempat wisata yang menjadi sumber pendapatan bagi negara. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan ikan untuk melakukan regenerasi sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak akan berkurang populasinya. Budidaya ikan juga dapat dilakukan di daerah pesisir seperti usaha tambak, budidaya ikan bandeng, dan udang. Selanjutnya ada hutan mangrove, yaitu hutan yang terletak di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove tergenang air laut. Saat surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Biasanya hutan mangrove ini berkembang di daerah pesisir pantai yang terlindung, kemudian muara sungai atau laguna. Hutan mangrove ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi ekologis, yaitu sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, berkembang biak, mencegah erosi dan abrasi. Kemudian ada fungsi ekonomis, yaitu memiliki nilai ekonomis dari kayu dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Seperti kayunya itu bisa dijadikan bahan bakar dan pembuat arang,
Kemudian bisa juga dijadikan sebagai tempat wisata. Potensi sumber daya laut yang lainnya yaitu terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari sekelompok binatang karang yang membentuk struktur kalsium karbonat, semacam batu kapur. Ekosistem ini menjadi habitat hidup berbagai satwa laut. Terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia, karena terumbu karang akan tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21-29 derajat Celcius pada kondisi air yang jernih dan dangkal. Terumbu karang memiliki dua fungsi, yaitu fungsi ekologis, mengurangi hempasan gelombang pantai yang berakibat terjadinya abrasi, dan sebagai habitat ikan karang dan plankton. Kemudian ada fungsi ekonomis, yaitu sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan objek wisata bahari.